Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1956. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang tak terhitung jumlahnya di sana. Ada lorong yang menghubungkan klan Jurang yang merupakan jembatan baginya untuk berkomunikasi dengan klan Jurang. Namun dalam situasi saat ini dirinya hanya bisa dengan paksa untuk melakukan penghancuran, dan lorong itu juga akan ditutup untuk sementara waktu. Karena jika sampai dia tidak melakukan itu, maka Kaisar Yan dan kaisar lainnya akan menyelinap ke Gunung Hunyue untuk menyelidikinya. Maka mereka pasti akan melihat altar jurang dan lorong jurang beserta juga mayat-mayat para kaisar agung di sana. Dan jika sampai dia ketahuan, maka dirinya tidak akan bisa untuk mengelak lagi. Sungai orang mati adalah kehampaan tak berujung di dunia bawah. Rumor mengatakan bahwa sungai ini lahir ketika dunia bawah dibuka. Itu berisi jalan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, yang merupakan dasar dari keberadaan dunia bawah selama ratusan juta tahun. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta telah binasa, dan jiwa mereka akan dibawa ke sungai kematian dan lalu memasuki era jalur reinkarnasi. Dan reinkarnasi menjadi semua makhluk. Beberapa dari makhluk ini akan berubah menjadi roh di dunia bawah. Tentunya ada juga jiwa yang akan selalu hidup di sungai kematian dan terus tertidur lalu menjadi bagian dari sungai panjang kematian. Orang-orang di dunia bawah sangat akrab dengan sungai kematian dan hampir semua orang mengetahuinya. Kinchen terbang dengan kecepatan tinggi dan segera melihat sungai besar kematian di kejauhan. Setelah memasuki lapisan keempat dunia bawah, ada sungai panjang yang menakutkan tergantung di langit yang jauh. Sungai panjang ini benar-benar gelap dengan ratusan juta aturan melonjak di dalamnya, seperti cahaya berbintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, memberi orang-orang perasaan yang sangat dalam dan menakutkan. Hanya melihatnya saja akan membuat Anda tenggelam ke dalamnya. Sungai kematian yang panjang ini sangat mirip dengan galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap, kata Kinchen. Dia sedikit terkejut di saat melihat sungai panjang kematian. Kembali ke alam semesta yang gelap, Kinchen telah melihat galaksi Netherworld menurut rumor yang beredar di alam semesta yang gelap. Galaksi Netherworld mengalir keluar dari dunia bawah. Kinchen tidak memperhatikannya pada saat itu. Tetapi ketika Kinchen melihat sungai kematian hari ini, Kinchen tiba-tiba menemukan bahwa galaksi Netherworld di alam semesta gelap memang sangat mirip dengan sungai kematian. Tidak hanya penampakannya saja, tetapi juga baunya ada sedikit kemiripan. Perbedaannya adalah ada banyak sekali bintang yang melonjak di galaksi Netherworld, sementara ada banyak sekali aturan cahaya yang mengalir di sungai kematian. Jika keduanya diganti, aura sungai akan sangat mirip. Apa yang terjadi? Kinchen terkejut. Apakah legenda alam semesta gelap itu benar dan galaksi Netherworld benar-benar mengalir dari dunia bawah? Sungai kematian yang panjang ini tampaknya sangat mirip dengan galaksi Netherworld. Itu serupa. Di samping Molly juga menunjukkan keterkejutan. Kinchen mengangguk dan semua orang melihat ke sungai panjang di langit. Dan bahkan samar-samar bisa mendengar suara air sungai. Tidak masalah, ayo pergi, kata Kinchen. Sosok Kinchen melesat, dia tidak banyak berpikir dan Kinchen diam-diam mendekati sungai kematian. Di saat mendekati sungai kematian, jantung luar angkasa milik Kinchen di dunia kacau tiba-tiba mulai bergerak dan berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Kinchen, membungkusnya. Pasti ada orang kuat di sungai kematian ini, jadi dia harus berhati-hati. Di bawah naungan kekuatan luar angkasa, Kinchen langsung melangkah ke sungai kematian yang gelap. Dan begitu masuk, ledakan. Begitu Kinchen memasuki sungai kematian, aliran aura aturan mayat hidup melonjak dan menampakkan tubuh Kinchen, menyebabkan gelombang mati rasa dan rasa sakit. Sungguh kekuatan aturan yang menakutkan, kata Kinchen. Dia diam-diam terkejut.
Aura aturan di sungai kematian ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada niat membunuh di laut mati. Umumnya jika seseorang melampaui dan tidak siap, dia akan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan aturan dan menjadi makanannya dari sungai panjang kematian. Namun dengan keadaan Kincen saat ini, kekuatan aturan sungai kematian belum bisa menyakitinya. Apakah ada jiwa yang mati di sungai ini? Kincen melihat sekeliling sungai itu dan bertanya-tanya dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba dengan sebuah cakar ada yang keluar membawa aura romantik yang menakutkan, dan itu nampak mencakar langsung ke arah Kincen. Mata Kincen berkedip dan dia mengangkat tangannya untuk meraih cakar tersebut. Dengan keras dia meraih cakar itu. Dalam sekejap, Kincen benar-benar menangkap seekor ikan, dan ikan itu benar-benar hitam dengan aura korosif dan juga memiliki mulut penuh gigi tajam yang terus menggigit Kincen. Namun kulit Kincen tidak bisa ditembus hanya oleh giginya. Sebenarnya ada ikan di sungai kematian, kata Kincen. Dia nampak terkejut. Ikan ini sangat mirip dengan ikan cahaya bintang di galaksi Netherworld. Namun ikan cahaya bintang ini mengandung aura murni yang merupakan tonik yang hebat. Namun ikan di sungai kematian memiliki arti kematian dan korosif, dan aturan kematiannya terbentuk. Apakah ini sungai kematian atau apakah? Kata Kincen. Dia merutkan kening. Ikan mati yang ditangkapnya tidak kuat, rasanya itu hanya pada level tertinggi. Sepertinya tidak ada kecerdasan, hanya reaksi naluriah. Tuan Chen, ini adalah ikan undead. Ini adalah makhluk unik di sungai kematian. Dia memiliki efek memberi nutrisi tertentu pada orang-orang kuat di dunia bawah kita. Baik yang kuat maupun yang lemah, beberapa orang kuat di dunia bawah kita akan melakukannya. Menangkapnya sesekali dan memasuki tempat ini untuk berburu ikan untuk digunakan sebagai meningkatkan kultivasi. Tetapi ikan ini tidak boleh diserap terlalu banyak karena akan memiliki efek samping yang besar dan mempengaruhi pikiran. Kata Kaisar Naga Penjara. Dia menjelaskan. Oh, jadi ini ikan kematian yang dikembangbiakan di sungai kematian. Kincen mengangguk dan mencubit ikan itu dengan tangan kanannya. Seketika ikan itu pun meledak dan air mati korosif yang tak terhitung jumlahnya memercik ke tangan Kincen. Kincen dengan cepat memurnikan air yang tergenang itu dan dalam sekejap dia mengekstrasinya menjadi gumpalan aturan. Hei, memang ada aturan kematian, tapi ini mengandung banyak energi negatif. Tidak peduli bagaimana cara memurnikannya, akan ada sedikit kekuatan negatif yang menyatu ke dalam tubuh jika terlalu banyak diserap. Mungkin akan berdampak buruk pada tubuh penyerapnya sendiri, kata Kincen dengan hati-hati mengatakan persepsinya. Selain ikan kematian ini, apalagi yang ada di sungai ini, kata Kincen memandang Kaisar Naga Penjara. Kaisar Naga Penjara buru-buru menjelaskan, selain ikan kematian, ada banyak sekali ikan di sungai kematian, baik yang kuat maupun yang lemah. Selain itu juga ada beberapa praktisi top yang telah tertidur di dalamnya. Jika terlalu banyak gerakan maka mudah untuk membangkitkan mereka dan akan menimbulkan beberapa masalah. Orang kuat yang tertidur. Yah benar, kata Kaisar Naga Penjara. Dia mengangguk. Sungai kematian itu kuat. Faktanya selama orang kuat bisa memasuki sungai kematian, orang-orang akan datang ke sini untuk memahami dan mempelajari sungai kematian. Dan justru karena keberadaan sungai kematian, maka begitu banyak Kaisar Agung yang ada di zaman kuno lahir di sungai kematian yang panjang. Hanya mereka yang memperoleh wawasan yang dapat mencapai terobosan sebagai Kaisar Agung veteran di dunia bawah. Kaisar Naga Penjara secara alami mengetahui banyak hal. Oh, begitukah? Kata Kincen. Dia mengangguk dan kemudian melihat lagi ke arah Kaisar Naga Penjara. Lalu, apa yang harus aku lakukan jika aku ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang jatuh dan berinkarnasi di laut kosmik dari sungai kematian ini? Pada saat ini mata Molly tiba-tiba tertunduk dan ada ekspresi harapan di wajahnya. Kaisar Naga Penjara terkejut dan lalu berkata, menyelamatkan jiwa-jiwa di sungai kematian? Hah, itu tidak mungkin, Tuan. Mendengar itu Kincen mengerutkan kening, sementara wajah Molly tiba-tiba menjadi pucat. Matanya dingin dan dia berkata dengan tegas, bagaimana itu tidak mungkin? Aku pernah mendengarnya bahwa ketika makhluk-makhluk di laut kosmik mati, selama mereka tidak tersebar dan tidak dapat berinkarnasi,
maka jiwa mereka akan tiba di sungai kematian dunia bawah, menunggu reinkarnasi atau berbalik ke dalam jiwa yang mati. Selama mereka ditangkap sebelum reinkarnasi, maka mereka akan dapat diselamatkan. Tapi bagaimana mungkin, mustahil untuk menyelamatkannya, kata Molly. Pada titik ini niat membunuh yang kuat dari Molly menyebar seperti pisau tajam dan jatuh dengan keras ke arah Kaisar Naga Penjara. Hawa dingin ini justru membuat tubuh Kaisar Naga Penjara langsung merinding. Kekuatan jurang. Kaisar Naga Penjara begitu merinding merasakan kekuatan jurang. Segera Kaisar Naga Penjara tidak berani mengabaikannya dan dia buru-buru berkata, semuanya memang benar. Setelah kematian, orang-orang di dunia akan dibawa ke sungai kematian lalu berkeliaran di sini menunggu reinkarnasi. Nak Molly juga mengatakan bahwa selama ditangkap sebelum reinkarnasi dia dapat diselamatkan, dan ini juga benar. Kalau begitu, apa yang kamu katakan tidak mungkin sebelumnya, kata Molly. Dia menyela kata-kata Kaisar Naga Penjara. Tetapi setelah merasakan aura niat membunuh kekuatan jurang dari Molly, Kaisar Naga Penjara tidak berani lagi kepada Molly. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata, kamu benar dalam kedua hal itu, tetapi terlalu sulit untuk melakukannya. Pertama-tama kamu perlu melakukannya menemukan jiwa kematian ini di sungai kematian itu. Bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Karena tahukah kamu berapa banyak jiwa kematian yang ada di sungai panjang kematian ini? Di sana adalah makhluk hidup sepanjang masa di seluruh alam semesta yang jatuh. Dapat dikatakan bahwa ada ratusan juta jiwa yang terseret ke dalam sungai kematian setiap detik. Ini belum termasuk kematian yang ada di dunia lain, yang mereka kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi dan telah berada di sungai kematian ini selama ratusan juta tahun. Ditambah jumlah kematian yang mengembara. Jumlah total jiwa kematian ini hanyalah angka astronomis saja dan tidak mungkin untuk menggambarkan jumlahnya. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, dan ini juga adalah pernyataan yang cukup meremehkan. Selain itu, meskipun jika kamu benar-benar menemukan jiwa kematian ini, akan sangat sulit untuk bisa membebaskannya dari belenggu sungai kematian. Mari kita bicara begini saja, setiap kematian di sungai kematian itu adalah menjadi milik sungai kematian, bukan milik pribadi. Jika Anda menyelamatkannya, maka Anda akan melawan sungai kematian yang panjang ini, dan Anda akan menderita serangan balik yang sangat mengerikan. Jika tidak, jika semudah itu, kami para Kaisar Agung dunia bawah akan tertarik untuk menyelamatkan beberapa jiwa kematian dari sungai kematian yang panjang ini. Bukankah itu berarti reinkarnasi langit dan bumi semuanya telah dikacaukan? Dan sudah jelas mereka tidak akan mampu menahan serangan balik dari sungai kematian yang panjang ini, kata Kaisar Naga Penjara. Dia cemas, jadi dia menjelaskan dengan jelas dalam satu tarikan napas. Sementara di samping, Dewi Taiyin dan Kaisar Simei juga mengangguk. Dewi Taiyin telah mengikuti permaisuri Mingyue selama bertahun-tahun dan bahkan menjelaskan, Tuan, umumnya orang kuat tidak dapat memancing orang keluar dari sungai kematian kecuali mereka berada pada level 4 Kaisar Agung. Mungkin mereka ada kemungkinan memiliki kesempatan untuk menemukan jiwa seseorang. Tapi jika tidak... Mengatakan ini, Dewi Taiyin hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Molly pun buru-buru menatap Qin Chen dengan cemas. Molly, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia juga telah memikirkan masalah ini. Kaisar Dewanisa pernah berkata padanya bahwa Xiao Xiao sangat cocok dengan sungai kematian, dan bahkan roh dari sungai kematian. Jika dia mengambil tindakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan Raja Iblis Api Merah alias Qian. Namun Qin Chen tidak berani melepaskan Xiao Xiao untuk saat ini. Ketika Chen Sisi muncul di Laut Bencana Abadi, hal itu akan segera memicu kerusuhan besar di Laut Bencana Abadi. Jika Xiao Xiao muncul dan menyebabkan apapun pergerakan abnormal di sungai kematian, maka itu akan menjadi masalah besar. Kaisar Naga Penjara, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Jika aku ingin menemukan orang yang jatuh di sungai kematian, maka apa yang harus aku lakukan? Tanya Qin Chen dengan tenang.